Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kabar hari ini gimana? Bahagia, sedih? Ngantuk, Bu. Capek. Gak ada yang seneng hari ini? Enggak. Ada bukan nomor satu. Nomor satu dikit banget ya. Ya semoga nanti setelah belajar sama ibu, teman-teman atau anak-anak di sini jadi senang semua ya. Oke, kita langsung aja mulai. Sebelumnya ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Oke, boleh bantu disiapkan dahulu, Devina? Baik, siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Devina. Sama Ibu. Oke, anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi di pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai volume bangun ruang. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai volume bangun ruang dari kerucut. Ya, sudah terlihat jelas di layar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur bangun ruang kerucut seperti alas, tinggi, dan garis pelukis. Lalu siswa dapat menyimpulkan rumus volume kerucut melalui kegiatan eksperimen sederhana dengan membandingkan volume kerucut dan tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama. Nanti kita lihat ya, hari ini kita mau ngapain sih biar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Tapi sebelum itu kita review dulu nih. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar bangun ruang apa? Tabung. Bener ya. Kita belajar mengenai bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung itu memiliki apa? Alas dan tutup dan selimut. Alas dan tutupnya berbentuk apa? Lingkaran. Lalu dia juga memiliki tinggi. Nah, ada yang masih ingat juga nggak apa volume dari tabung? Oke, siapa yang mau jelasin kenapa rumusnya PR kuadrat kali T? Minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Ada yang masih ingat kenapa rumusnya PR kuadrat kali T? Karena luas alas kali Oke, satu orang. Luas alas kali tinggi, Bu. Iya, luas alas kali tinggi, betul. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Pintar ya. Ternyata masih pada inget nih. Oke. Kita akan melanjutkan ke volume kerucut, tapi coba kita lihat di sini ada gambar kerucut. Ada yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kita atau benda-benda yang pernah kalian lihat yang berbentuknya kerucut? Topi ulang tahun, Tumpang, terus topi ulang tahun, ada lagi? Kon di jalanan. Camping, terus Yang di jalanan. kon yang warna oranye di jalan ya? Kon es krim, betul ya. Coba kita perhatikan di sini contohnya ada topi ulang tahun, kon ice cream, ada camping ya, ada nasi tumpeng, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini bagian-bagian dari kerucut, yang pertama dia memiliki alas yang berbentuk lingkaran, sama seperti tabung. Ya, lalu dia juga punya tinggi. Yang membedakan dengan tabung adalah dia memiliki titik puncak dan juga selimut. Ya, puncak itu adalah titik atas dan selimut itu yang menyelimuti kerucut. Nah, karena dia sama gitu ya dengan tabung, memiliki alas berbentuk lingkaran dan juga tinggi. Kira-kira rumus volumenya sama nggak ya dengan tabung? Ada yang Beda. Beda. Kenapa beda? Ada yang mau ngasih alasan? Oke, Fariha, kenapa beda? Karena kalau tabung itu kan bentuknya kayak tinggi gitu ya, Bu. Sedangkan kerucut itu kan makin ke atas makin mengecil. Makin mengecil. Jadi tentu volumenya bakal beda. Oke, terima kasih Fariha. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Fariha? Enggak, sama. Berarti semuanya mengira kalau volume kerucut itu lebih kecil dari volume tabung ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan rumus volumenya atau menentukan volume tabung kerucut? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana melalui volume tabung agar kita mendapatkan rumus volume kerucut. Sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa.
bisa dibentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, Anis kesini aja mau nggak? Ke Nisa? Mau. Jadi berempat. Oke, jadi ada berapa kelompok? 5 ya? Lalu setelah dibuat kelompok, nanti tiap kelompok akan ibu berikan LKPD. LKPD itu apa? Jadi selama ibu menjelaskan atau melakukan percobaan, anak-anak harus mengamati dan menuliskan hasil pengamatannya dalam LKPD. Oke? Ya, ibu. Ini boleh di-overview. Itu pasti ke anakmu. Oke. Sudah semua dapat LKPD-nya? Nah, perhatikan di sini. Ibu punya bangun kerucut ya. Ini apa? Topi ulang tahun ya. Buat apa sih Bu? Emang ada yang ulang tahun hari ini? Ada nggak? Ada Meliana. Oh, ada Meliana. Selamat ulang tahun Meliana. Dan di sini Ibu sudah membuat tabung gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, tabung dan kerucut yang sudah Ibu bawa, dia memiliki tinggi yang sama dan juga diameter yang sama. Nanti untuk apa Ibu dua benda ini? Jadi Ibu akan melakukan eksperimen ya. Kira-kira satu tabung ini tuh bisa diisi dengan berapa kerucut sih? Oke, jadi tujuan kita tuh mau mengamati ya. Tujuan kita mau mengamati satu tabung penuh ini bisa terisi dengan berapa kerucut. Sebelumnya Ibu minta satu siswa yang bisa membantu Ibu siapa? Saya, Tahni. Boleh Tahni? Beras? Iya, pakai beras semua. Udah dia bikin. Bisa ya. Oke, jadi nanti Tahnia akan membantu Ibu untuk memasukkan beras ke dalam kerucut dan akan dimasukkan ke dalam tabung. Ingat ya, tujuan kita mau melihat berapa banyak kerucut yang bisa mengisi tabung. Nah, kenapa dengan beras? Karena beras dapat mengisi kerucut ya, atau itu definisi dari volume. Oke. Nanti jangan lupa dituliskan hasil pengamatannya dalam LKPD. Oke, kita masuk yang pertama. Tapi mau masukin apa nih? Mau. Oke, masukin. Yuk. Kita berdua ya biar lebih cepat. Bertiga boleh? Saya mau. Meliana ikut. Oh ya boleh, Meliana mau bantu. Bantu pakai pas Meli mau. Susah. Nggak apa-apa. Pakai pasir. Ya. Umat gitu. Meli, tapi jangan dimasak. Jangan dibawa pulang. Sudah, kamu jelasin udah terisi penuh. Ini udah terisi penuh teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya kita masukin ke dalam tabung. Langsung aja. Oke, gimana? Apakah satu kerucut sudah mengisi penuh satu tabung? Kita coba lagi ya. Oke, kerucut yang kedua, boleh Meli bantu. Cepat Mel. Saya mau yang ketiga. Mau nyoba Beras. Oh ya, sini boleh. Oh, habis Meli ya boleh. Mau main beras ya? Sekarang kerucut kedua yang terisi penuh dengan beras akan dimasukkan ke dalam tabung.
Kira-kira penuh nggak ya? Ada yang bisa nebak penuh atau enggak? Oke, coba ya. Kurang dikit. Kurang dikit, coba kita lihat. Pelan-pelan, Mel. Ternyata 2 kerucut belum memenuhi 1 tabung. Kita coba 1 kali lagi. Siapa yang mau bantu tadi? Bisa. Ayo dengan teknik. Pengen juga tahu. Saya lihat aja Bu. Oke. Lagi seru. Pelan-pelan Nisa. Oke. Ibu bantu juga deh. Oke, nanti nih saya masukin ya. Oke, bilang dulu tekanannya kalau ini sudah terisi penuh dengan beras. Udah penuh ya teman-teman. Iya bisa. Jadi sudah nggak bisa lagi di. Oke, kita cek ya apakah penuh dengan 3 kerucut. Iya. Kok ditutupin? Iya, Mbak. Wah. Biar kejutan. Penuh nggak? Penuh nggak ya? Penuh. Kata aku penuh. Aku penuh. Iya. Oke. Oke. Ternyata jadi 1 tabung dapat terisi dengan 3 kali. 3 kali kerucut. Oke, terima kasih Nisa dan Tania sudah membantu. Meliana juga. Oh iya, dengan Meliana, terima kasih. Oke ya, jadi Ibu kasih waktu untuk kalian menuliskan hasil pengamatannya. Sudah selesai? Oke, nanti Ibu akan meminta 1 perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil diskusi ya. Maju ke depan. Ada yang sudah? Saya mau nyoba ya. Oke, boleh Nisa. Di depan. Iya, di depan aja. Oke. Jadi nomor 1 aja nggak apa-apa. Oke. Dijelasin ya teman-teman. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya alat dan bahan apa saja yang digunakan guru dalam eksperimen ini. Tadi kita udah pakai kerucut dari minyak, kopinya, ada tabung juga sama beras. Oke. Terus nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan isilah tabung itu dengan benar. Yang pertama, memasukkan kerucut pertama berisi beras ke dalam tabung. Pengamatan yang tadi kita lakukan itu beras belum memenuhi isi tabung. Oke, teman-teman setuju? Setuju. Setuju ya. Tadi ketika kita memasukkan 1 kerucut ternyata belum mengisi penuh 1 tabung. Oke, langkah yang kedua. Yang kedua itu kita mengulangi lagi, memasukkan kerucut kedua kali berisi beras ke dalam tabung. Terus pengamatannya yang tadi kita lakuin ternyata baru keisi setengah tabung, belum keisi semuanya. Oke, setuju? Setuju ya. Ternyata saat kita memasukkan 2 kerucut atau kedua kalinya, maka tabungnya juga belum terisi penuh. Yang ketiga, Kita ulang lagi nih untuk mengisi berasnya ke dalam tabung. Ternyata pas kita coba pengamatannya ternyata sudah terisi penuh di percobaan ketiga itu. oke ya. Jadi saat kerucut ketiga kalinya diisi, maka tabungnya akan penuh. Lalu, Oke, sekarang nomor 4 berdasarkan nomor 3 ya, maaf. Apa kesamaan antara kerucut dan tabung dalam eksperimen ini? Berdasarkan tadi pengamatan saya, itu ada di diameter dan tinggi. oke. Jadi 1 tabung penuh akan terisi dengan 3 kerucut dengan catatan diameter dan tingginya harus sama. Jika diameter dan tingginya berbeda maka tidak bisa. Kalau kerucutnya terlalu besar gitu ya, tabungnya
yang kecil, mungkin bisa aja 2 kali kerucut penuh, benar nggak? Benar. Atau kalau tabungnya besar, kerucutnya kecil, bisa aja kita 10 kali masukinnya, benar? Benar. Jadi ini berlaku ketika diameter dan tingginya sama. Oke, good. Nomor 4. Nomor 4, soalnya berdasarkan eksperimen tadi, berapa kali volume kerucut dapat mengisi penuh satu tabung? Jawaban saya itu 3 kali volume kerucut dapat mengisi satu tabung berdasarkan eksperimen yang tadi. Nomor 5. Nomor 5, Boleh. Boleh dijelaskan Nisa kepada teman-temannya, teman-temannya tolong perhatikan ya. Ya, Ibu. Jadi volume tabung itu tadi kan kita tahu volume tabung itu kan kita ketahui 3 kali volume kerucut. Nah terus kita tinggal balik aja volume kerucut berdasarkan tadi percobaan sama dengan setengah dari volume sepertiga dikali volume tabung. Nah, tinggal kita tulis lagi kan volume tabung itu tadi PR kuadrat T. Ya, jadi volume kerucut sama dengan 1/3 kali PR kuadrat T. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya rumus dari volume kerucut adalah 1/3 kali PR kuadrat T. kali tinggi. Sudah hafal? Hafal ya. Jadi kalau misalkan tabung itu dia tidak ada 1/3-nya, jadi hanya PR kuadrat dikali T. Tapi kalau kerucut itu ada 1/3. Jadi 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Oke. Ini Ibu review sedikit ya tentang hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Bukan dari video ya, dari percobaan diperoleh informasi bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Sehingga dapat dituliskan mana yang ditanyanya adalah volume kerucut, maka sama dengan 1/3 kali volume tabung. Sehingga volume kerucut sama dengan 3 PR kuadrat dikali T. Sudah hafal semuanya? Sudah ya. Nah, bagus berarti. Tolong diingat. Jangan dilupain ya. Kasihan nanti. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke contoh soal dulu. Nah, contoh soal untuk mengerjakan volume dari kerucut. Kita lihat di sini. Kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm, hitunglah volumenya. Kita perhatikan dari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter. Maka jari-jarinya adalah 5 cm. Kenapa jari-jarinya 5 cm? Oke, karena jari-jari itu 2 kali diameter. Maka jari-jarinya didapat 5 cm dan tingginya 12 cm. Yang ditanya adalah volume, berarti kita tuliskan di sini rumus volumenya. Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa kerucut? Lingkaran. 1/3
juga PR Oke, berarti kita substitusi di sini nilai P-nya menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya 5 dan tingginya 12. Kita didapatkan hasilnya 314 cm kubik. Betul, gampang? Gampang ya, sama dengan tabung. Jadi kita hanya mensubstitusikan ke dalam rumus. Oke, karena kelihatannya anak-anak ibu nih udah pada pinter-pinter gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, kita langsung ke kuis. Mau kuis? Mau. Ada hadiahnya nanti di hadiahnya beras ya. Hadiahnya beras ya, Oke, bentar. Teman-teman boleh buka kuisnya. Coba. Bentar. Ntar ketahuan soalnya. Ini kok mau Nih, ada yang mau scan? Enggak Bu, saya kode aja. Pengen kode aja. Ini yang mau kode. Megalodon, siapa Megalodon? Aku kok bisa ya kuis? Kenapa bintang? Ada kendala? Sinyalnya bintang. Sinyalnya ya bisa. Mungkin teman-temannya bisa dibantu. Apa kodenya? Kodenya ada di mana? Ini kodenya. 075177. Nah, udah ya, Ibu start ya. Jadi cuma ada 5 soal anak-anak. Jadi nggak usah apa. Sudah semuanya? Sudah. Ya, Ibu tunggu yang lain ini. Megalodon siapa Megalodon disconnect ya. Padahal tadi masuk paling pertama ya. Tahu tuh Megalodon. Oke, Ibu tunggu 1 menit lagi ya sampai 14.47. Ini tidak mau melanjutkan? Oke.
kan? Ini tadi soalnya keluar. Oh iya. Tuh Megalodon kerja lagi Megalodon. Oh, Megalodon kalau Dia aja mau masuk lagi. Oke, udah semua ya, tinggal Devi. Oke, karena sudah 14:47, Devi sudah? Udah aja Bu. Oke, kita kasih N ya, bisa. Selamat ya Bintang, jadi first place dan bukan Jarwo, siapa bukan Jarwo? Oke, dan Pak Alim ya. Yang lainnya gimana? Soalnya susah atau enggak? enggak. Enggak ya. Coba kita review sebentar nih. Ada yang salah nggak di sini? Jumlah sisi bangun ruang di atas adalah 2. Yang jawab 1? Dua. Sisinya yang mana aja anak-anak? Atas dan selimut. Yaitu lingkaran dan selimutnya. Lalu ini salah ya harusnya. Berapa kali volume tabung? Berapa kali volume kerucut dapat mengisi satu volume tabung dengan diameter dan tinggi yang sama? 3. Oke, betul semua, good. Berarti semuanya tadi menyimak ya? Ya. Oke, rumus volume kerucut adalah Seperti betul. Ini semuanya juga udah benar. Oke, volume kerucut pada gambar tersebut adalah 2772. Berarti kita bisa tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Hasilnya adalah 2772. Kita coba koreksi sebentar ya. Karena masih ada yang salah nih. Siapa yang salah? Satu orang? Salah ngitung atau bagaimana? Oke, kita substitusi ya. Dari 1/3 dikali I-nya 2/7. Oke, kita bisa pakai 22/7. Jari-jarinya adalah 10,5. Bukan jari-jarinya 10,5. Bisa kita tuliskan jari-jarinya adalah 21/2. Jadi bisa kita tulis 21/2 dikali 21/2 dikali tingginya 2,4. Jadi kalau kayak gini bisa kita coret ya. 7 dengan 21 menjadi 3 di sini. Kembali Ibu. 1 di sini 3. Ada lagi yang bisa dicoret? 2/3. Oke, di sini jadi 8. 22 sama 2-nya juga. 22 dengan 2 11. Ya, jadi sisanya 8 sama 8. Jadi 4. Jadi 1 kali 11 kali 3 kali 21 kali 4. Hasilnya adalah 2772 cm kubik. Ya, jadi kalau anak-anak kendala dalam jari-jari bisa menuliskan seperti ini ya, 21/2. Oke, yang terakhir adalah jari-jari kerucut 5 cm dan tingginya 12, maka volumenya masih ada yang salah juga. Kita coba lagi. Berarti 1/3 dikali pi-nya berapa anak-anak? 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali 5 dikali dengan 12. Oke, ini bisa kita coret ya. Iya, jadi 4. Jadinya 3,14 kali 5 kali 5 25. 5 kali 4 100. Jadinya 314 cm kubik. Oke ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat teman. Oke, sebelum Ibu tutup ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Sudah paham semua? Insya Allah ya, alhamdulillah. Semoga ilmu hari ini bisa anak-anak terima dengan baik. Nanti bisa diterapkan di pembelajaran matematika. Ibu tidak memberikan tugas hari ini. Anak-anak
bisa membaca buku dan mencoba sendiri latihan mandiri mengerjakan soal yang ada di buku ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin ketua kelas boleh dipimpin doa. Ketua kelas. Ya, baik, doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.